Sobat Ambiar. Selamat pagi. Guys, beberapa hari menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Iya, benar. Gimana, udah kibarin bendera belum? Nanti dong, sebentar Aku nanti lagi. mau beli bendera merah putih. Aku juga Karena ya. aku baru pindahan rumah. Oh, Kita baru pindah tahu. kemana, Kak? Pindah kemana? Oh baru pindah lu, Wi. Ini kita baru tahu loh. Enggak, Deng. Pindah kemana? Pindah kemana kamu? Pindah yang mana, Kak? Iya semalam. Menteng. Semalam aku mimpi. Jangan bilang dong kamu pindah rumah. Kenapa? Kita nggak diinfo loh, Kak. Jangan bilang-bilang, nanti ketahuan kamu tinggal serumah sama aku. Oh, sekarang udah serumah. Ya Kita Allah, belum nikah, serius. tidak boleh. Tidak boleh ya, nggak Udah boleh ya. keragunan kamu. Ya, sejak kapan aku tinggal serumah sama laki-laki? Cuy, sorry ya. Sobat Ambiar, jangan lupa ya kibarin bendera merah putih ya di rumahnya masing-masing sebagai bentuk Iya. tentu saja Iya. kebanggaan kita sebagai Betul. warga negara Indonesia. Betul. Ya. Ngomongin soal mengibarkan bendera, bintang tamu kita yang pertama mengibarkan bendera putih. Menandakan dia sudah merdeka Oh, nggak dari ada segala merahnya? sesuatunya. Harusnya merah dong, Merah berani dan putih. bebas. Kalau dia putih soalnya dia sudah berdamai. Bendera putih itu artinya berdamai. Oh, damai. Merah Kalau bendera putih kuning. dong. Kalau merah kuning itu bendera apa ya? Iya. Dia berdamai sama masa lalunya guys. Kemarin tuh Iya. sama mantan suaminya kan ada perebutan mobil. Ah, Sekarang mobilnya udah dibalikin. gimana mobilnya sekarang? Ada nggak dibawa nggak? Mobilnya dijual. Oh, bagi-bagi duit. Bagi duit. Maksudnya dijual tuh gimana sih? Ya, Habis dijual. harta. Kalian itu para suami-suami ya kalau udah nikah ya, misalkan hartanya itu ada di istri, ya udah kasih aja, nggak usah kalian. Aku juga gitu sih, Kak. Iya kamu gitu kan ya. Aku semua gitu karena emang duit Setuju dia kan? kan sebenarnya. Beli ini itu juga. Apalagi duitnya banyak bininya. Gitu. memang iya. Harusnya tahu diri deh gitu loh ya. Iya. Ya, ya, Tuh. ya, ya. Oh iya, sabar ya. Kita senang Oh, iya, sekarang lupa. dia sudah Trauma berdamai lah gue. ya. Trauma Iya. kenapa? Ya kan banyak kan laki-laki begitu. Kakak nanti kalau sama Rian, Iya. kakak nggak akan keluar duit sedikit pun. Yakin. Betul. Semua Rian. Kamu nggak akan keluar sedikit pun. Tapi Nggak akan keluar, aku ngeluarin duit tapi duit kamu juga ya. Coba tapi kita mau cari tahu ya, gimana caranya dia akhirnya bisa bermediasi dengan baik. Alhamdulillah mobilnya sudah kembali dan kita berharap semua keadaan lebih baik-baik saja Ya. karena untuk anak-anaknya. Di pagi-pagi Ambiar, ini dia perempuan cantik. Ada Kimberly siapa? Foundation. Aduh. Kita nggak janjian loh. Jangan kita hitam. Aduh, perasaan udah pakai high heels ya. Dia masih tinggi aja ya. Kurang apa lagi? Cantik iya. Oh, pintar. Pinter iya. Sabar mau diajak hidup sederhana. Kimberly Rider. Wah, ini pasti ngantri Jarang loh panjang. perempuan mau diajak hidup sederhana. Apalagi yang zaman sekarang. Bener. Boro. Jarang loh perempuan itu yang mau menerima apa adanya. Bener ya. Kenapa? Boro-boro. Jangankan yang zaman sekarang. Telita aja nggak mau. Dia zaman Dia kan udah sosialita sekarang. Kimberly sepertinya semakin bahagia. Kami semua ucapkan terima kasih. Sobat Ambiar, kita kasih lihat ya. Ini ngomongin soal Kimberly Rider lepas dari hubungannya di masa lalu bersama dengan mantan suami. Cuman yang kemarin sempat viral ketika kamu datang ke kantor notaris bersama mamah kamu. Kemudian mamah kamu memberikan pertanyaan untuk sang mantan suami yang membuat kita... Ya aku lihat. Hah? Kaget. Aget. Terkejut. Apa sih coba? Silakan sayang. Li waktu masih ada VT-nya, aku bilang hati-hati. Itu kan mama Oh, iya. sampai ngos-ngos narik nafasnya nggak beraturan. Itu takutnya kalau orang tua kan Orang tua sesek betul. atau apa. Tapi dia udah emosi banget. Itu emosi ya. sekali itu. Berapa lama mama emang nggak ketemu sama Edward? Dia itu sejak sidang ya nggak ketemu lagi. Sidang tuh Mama kan, kapan tahun lalu? Tahun lalu iya. Tahun lalu ya. Tahun lalu ya. Oke, Kimberly, kamu melihat ada perdebatan antara mamah kamu sama mantan suami kamu saat itu depan kantor notaris. Kamu melihatnya seperti apa sih? Aku apa ya? Jadi oke, kita rewind sedikit sebelum kejadian itu. Mamaku itu kan emang udah berapa lama nggak ketemu sama Edward. Emang selama kita berpisah itu, mamaku tuh belum bisa ngeluarin emosinya kepada Mantan menantu. suami. Ya. Nah itu dia, kalau dalam Islam itu nggak ada yang namanya mantan menantu, baru mantan tahu mertua itu nggak ada loh.
Oh nggak ada ya? Jadi kalau misalkan udah nikah itu, Orang tua tetap orang tetap jadi orang tua. Walaupun udah cerai itu masih aja jadi Itu bagian sadar. bagian sadar. Sabar ya Kak, semangat. Tidak nejuri tak. Oke. Lalu. Terus jadi dia belum bisa ngeluarin itu dan dia merasa kayak oke, kali ini kayaknya mamaku tuh pengen ngeluarin. Iya. Ini saat yang tepat kayaknya. Nah, Lega banget tuh kalau udah keluar ya. Iya. Nah, dari Edwardnya sendiri kayaknya dia tidak siap ya Mendengar itu. mendengar itu. Gak nyangka juga ya bakal gitu. Akhirnya dia keluar dari ruangan, dia izin keluar, dia mau balik dan mamaku ya belum ngeluarin semuanya, akhirnya dia kejar keluar. Oke. Dan sayangnya ya jadinya di depan media. Belum ngeluarin semua, artinya ketika di dalam kantor notaris di ruangan tertutup itu sebetulnya mama kamu sudah mengeluarkan sebagian unek-uneknya. Iya, Oh sudah ya. sudah ya, tapi masih panjang. Oke, terus apa yang kamu sampaikan untuk coba meredam emosi mama kamu saat itu? Karena kalau kita lihat di situ tidak ada kamu, tidak ada penampakan kamu saat itu ya untuk coba untuk melerai misalnya. Pas di depan. Itu aku telat keluarnya sih. Oh, berarti nggak tahu ya kalau mama lagi ngomel di luar. Tahu, cuman gimana ya? Bingung juga gitu loh, bingung gimana cara nge-handle-nya. Kamu juga mungkin mempersilahkan dulu, mungkin mama kan takutnya malah jadi sakit kalau ditahan-tahan kan? Iya, itu juga. Iya kan? Kalau ada sesuatu tuh gue langsung ceplas. Karena gue memang nggak pengen Tapi tua bener dan sakit. bagus, mendingan gitu kan? Ya, ngerti kalau gue ngomel. Tapi guys ini penting loh. Apa? Badan manusia itu seperti kontainer. Setiap Ya. tubuh kita itu bagian tubuh ini menyimpan emosi. Nah. Jadi kalau misalnya kita ada emosi yang tidak terluapkan itu akan pada akhirnya menimbulkan rasa sakit dalam tanda kutip pada anggota tubuh atau organ tubuh tertentu. Nah itu kita Ya. tahu. Iya. Ya, Kemudian maklumi ya. bener, aku sangat memaklumi. Emosi itu memang harus diluapkan dengan cara yang tentunya bijaksana juga. Tapi Betul. akhirnya setelah kejadian itu kamu bilang apa sama mama? Setelah itu aku bilang udah aku aja yang handle, terus Edwardnya udah pergi duluan kan. Jadi akhirnya aku mencoba meredakan emosinya. Karena takut kenapa? Terus coba damage control juga. Oke. Emang apa sih yang dipermasalahkan tuh? Aku penasaran. loh. Emosi mama apa yang kamu dengar yang dipermasalahkan oleh Kalau mama itu kan yang sebenarnya dia kesel itu karena tanggung jawab anak-anak atau cucu-cucunya akhirnya ke dia. Jadi di saat aku sedang tidak bisa ngehandle anak-anakku, belum produktif ya. aku harus kerja. Mamaku yang megang anak-anakku. Dan seharusnya Edward tuh sadar kalau sekarang anak-anak lu sama mertua lo, dihandle sama mamaku lo. Jadi you have to show her some respect. Kalau misalkan dia pengen ngeluarin emosinya, itu sudah wajar. Dan you have to sit down and take it like a man gitu loh. Tapi akhirnya dia juga sudah mengiyakan kalau oke, next time kita ketemu, kita ngobrol deh sama mama kamu juga. Intinya mah ibunya kesel, anak gue tuh udah cantik, udah apa, lu sia-siain. Gitu loh, lu tuh kenapa sampai segitunya gitulah. Bahasa Ya orang tua mana sih yang Ya gak iyalah. marah? Atau gak kecewa lah ya. Anak saya mah ibaratnya. cantik, badannya Iya. bagus. Kamu ada pengalaman? pengalaman apa? Misalnya kalau nggak dinafkahi gitu gimana pada akhirnya? Gak dinafkahi semuanya, maaf. Tapi nggak, mama kamu gimana? Hah? Mama kamu? Aku bilang mama tenang aja, aku yang marah. Lu gimana sih? Oke. Ya benar. Kan kita Karena lihat diwakilin. responnya Iya, Edward betul. Akbar itu kan dia memilih untuk tidak Iya. berkonflik, kemudian dia memilih menarik diri, kemudian dia pulang. Setelah itu ada komunikasi kamu sama Edward Akbar nggak tentang konflik di depan kantor notaris? Udah aku langsung ngomong sih, Itu. iya akhirnya DM-an kan. Oh. Kalau lo sadar gak sih anak-anak lo sekarang siapa yang nge-handle gitu loh setiap harinya. Mamaku yang capek gitu loh, ya kan. Apalagi dia udah bukan umurnya, dia harus nge-handle anak-anak yang masih umur segitu gitu loh. Capek banget lah ya, so you have to understand this. Dan kalau misalkan
kedepannya dikasih kesempatan lagi, you sit down and you listen to her gitu. Oke, kamu tadi bilang, Edward bilang kalau misalnya ya oke deh nanti kalau ketemu sama mama kamu akan duduk bareng. Apakah itu udah kejadian? Sudah ketemu lagi belum sama Belum, mama? belum. Belum. Oh, belum ketemu lagi. Belum sempet. Aku tidak kali. Kamu nggak mau ini aja pakai, misalkan kan kasihan kalau mama udah tua ya, maksudnya untuk ngurus-ngurus anak, mungkin pakai babysitter untuk sementara aja. Iya betul. Sambil kamu kerjakan gitu. Dalam pengawasan Iya kali mama. ya. Iya, pengennya kedepannya sih gitu. Karena kan orang tua kan kalau kan Tapi kan coklat. zaman sekarang nggak gampang mencari babysitter. Tidak gampang juga. Atau titip di aku aja, aku free. pulang ambiar aku free. Iya. Oh gitu, boleh. Insya Allah boleh. anak kamu pulang-pulang ke rumah seperti mati lampu. Dia nyanyi joget terus ya. Tapi kan bagus. Jadi nyanyi, cepat tuh tergadinya naik kelinci. Kimberly kita kasih lihat yang satu ini ya. Ibunda labrak Edward Akbar. Kimberly Ryder mengaku selama ini tutupi masalah rumah tangga. Tuh, Iya. Tapi itu juga yang aku mau tanya. Selama ini berarti kamu tidak pernah bilang sama mama ya? Nggak pernah. Karena aku tahu kalau aku kasih tahu dia pasti seperti itu, pasti langsung Oh marah-marah. selesai udah. Jadi nggak pernah sedikit pun sama sekali tahu? Nggak pernah. Dia bukan lu. Tapi kenapa kamu nggak mau ngomong sama mama selama kamu menikah sama? Iya lo curhat gitu sungguhnya. Ya karena kalau mamaku tahu ya bakalan begitu. iya. Iya benar. Kim. Kan kata adiknya waktu itu kesini nggak pernah ngomong. Iya sama Sama adiknya rumah tangga aja. tuh mau diapain aja juga nggak pernah ngomong. Bener. Bucin banget soalnya. Kim. Bukan bucin sih, lebih ke Menjaga kan. iya. Oh marwah suami. Hebat loh, Saat Kimberly itu. itu. Iya wajar. Kim, aku pernah lihat wawancara mama kamu. Mama kamu saat itu bilang setelah bercerai ya, kamu sama mantan suami. Dia bilang gini, kalau Edward mau ketemu sama cucu-cucu saya, harus ketemu dulu sama saya. Hadapi dulu saya. Ada statement seperti itu. Iya. Artinya dia sampai sekarang belum ketemu sama anak-anaknya dong, karena belum ketemu sama mama kamu. Iya, belum jadinya. Oke. Ada teleponan nggak tapi secara pribadi, aduh aku kangen sama anak-anak. Gitu. Tanpa diketahui Sempat mama. ada sih, setelah kejadian itu sempat ada. Terus sekarang mereka udah mulai ada kayak video callan atau voice note-an. Siapa? Bapaknya. Antara bapaknya dan anak-anaknya. Sama mama kamu? Enggak salah. Sama anak-anak kan? Sama anak-anak. Iya. Oke, dan kemarin juga di kantor polisi akhirnya Edward Akbar mengembalikan mobilnya, ya kan? Kemudian mobilnya dijual sudah, kita masih lihat yang satu ini. Iya. Selesaikan gonogini, Kimberly Ryder jual mobilnya ke John LBF seharga 180 juta. Kenapa ngejualnya ke John Pantau? John LBF. John Pantau yang itu, yang bagian di ituan. Gimana? Dibagi berapa itu? Ya, 180. 5%. Tadinya nggak mau diomongin sih, tapi Nggak apa-apa. si Edward ternyata dia Siapa udah tahu aku ngebeberin bisa ke bantu semua kan. orang. Oh, oke. Aku 60, dia 40. Ya 60-40. Kok merasa adil? Kenapa sih kok nggak 30-70 kita? Atau kasih semuanya buat... Yang benar dikasih semuanya. Iya kalau nggak dikasih aja semuanya lo mas, kita itu capek mas, udah hamil, udah punya anak. Betul ngurusin sih, anak. betul. Tapi itu Semuanya lo mas, Iya. kita udah melayani emas lo pagi siang malam. Tapi betul, yang itu betul. Ibu lagi ngomongin siapa, Bu? Perwakilan hati kamu itu dibacain. Kamu 60 sayang, buat aku kamu. tahu perasaanmu. 60 buat kamu, 40 buat Edward. Iya. Kamu tadi bilang Edward udah ngebeberin. Emang ngebeberin apa lagi selain gonogini mobil 60-40%? Ya kan tadinya kan aku nggak mau kasih tahu siapa-siapa kan, kayak ya udah nggak perlu orang-orang tahu mau di splitnya berapa gitu, tapi dia yang ngasih tahu kalau dibaginya 60-40 gitu. Coba kamu jualnya ke aku, harganya 180, mobil punya... Nomor 1. Tahu nggak berubah-berubah dari dulu nggak kapok. Kasihan aja. Loh, kasihan loh perempuan loh. Kok bilang mau kapok sih? Tapi kita nggak pernah tahu loh. Laki-laki tuh harus kayak gitu. Berkorban banyak nanti kalau kita ditinggalkan buat apa? Cuman tadi kita lihat John LBF ngasih 180 juta itu cash banget. LBF. Iya. John LBF bener? Iya. Yang beli John LBF Iya, kan? John Iya, LBF. LBF. Iya, dia yang LBF. Itu Iya, ngasihnya uangnya cash. kayak di atas nampan gitu. Di atas sama. Cash. Aku ada cash di rumah ada. Ada.
Selain mobil, ini kita juga mau kasih lihat ya, ada rumah di Bali ya. Iya. Kita mau kasih lihat. Rumah di Bali jadi harta gono gini, Kimberly Ryder masih ragu untuk menjualnya. Enggak sih, bukannya ragu ya, emang udah dibagi. Jadi kayak rumahnya itu kan di atas 3 kafling gitu. 3 kafling. 3 sertifikat. Nah, rumahnya sendiri di atas 1 sertifikat. Jadi yang itu sama yang tengah dia kasih ke aku. Terus yang gardennya itu dia yang megang. Gitu. Jadi Emang selama berumah tangga uang bersama gitu? apanya? Maksudnya harta bersama. Uang perempuan kan uang perempuan biasanya. Uang untuk beli Uang rumah suami, itu. uang istri. Buat beli rumah. Kalau buat beli rumah sih kebanyakan aku. Tuh punya dia. Cuman ya sudahlah. Kan banget sih. Terus tapi aman kan sebenarnya ini rumah sekarang aman. Apa nggak aman juga? Aman? Aman. Akan segera dijual atau? Enggak sih, belum sih. Oke. Enggak kalau emang semua diambil semuanya, aku bangunin villa buat kamu di Bali. Tapi pertanyaan saya adalah 3 sertifikat itu atas nama siapa? Benar. Atas nama istri atau atas nama suami? Nah itu Atas dia. sama dia. Tiga-tiganya? Ya. Allah Gusti Ya Pangeran. Kim. Karena kan aku emang WNA kan, jadi atas sama dia. WNA aja. Soalnya WNA. Terus nanti gimana? Kalau ya akhirnya butuh. Oh iya benar WNA. Jadinya jadi atas nama mamaku. Oh Sama nanti mamamu. akan atas nama mama kamu. Iya. Tiga-tiganya? Enggak, jadi 2. Oh, oke. Kenapa dia mintanya kebun doang? Mau nanam tomat apa gimana sih? Iya, nggak tahu ya kedepannya kayak mau bangun sesuatu Bikin di situ, nggak tahu. coffee shop atau apa mungkin Oke. gitu ya? Tapi bener peruntukannya buat anak-anak kan sebetulnya? Kenapa? Peruntukannya untuk anak-anak pada akhirnya. Pokoknya dealnya itu adalah dia nggak boleh ngejual tanah itu seumur hidupnya. Seumur hidup? Ya. Wow. Terus dia bilang pokoknya pas dia meninggal itu akan dibagi 50% buat anak-anaknya, 50% buat amal jariah katanya. Oh, oke. Ini terkait tentang status kamu sebagai WNA, kita juga punya artikel yang satu ini. Terkendala urus gono gini karena WNA, Kimberly Ryder masih mikir-mikir pindah status jadi WNI. Jangan mikir-mikir, siapa tahu ada jodoh lagi. Kenapa? Jangan mikir-mikir. Siapa tahu ada jodoh lagi. Terus emang kenapa kalau ada jodoh lagi? Jadi WNI. WNI. Apa kamu mau tetap gitu aja? WNA, WNI, WNA, WNI. Belum tahu sih sebenarnya. Persyaratan jadi warga negara Indonesia udah tinggal berapa lama di Indonesia? Sudah terpenuhi sebetulnya Sudah syaratnya. terpenuhi kan syaratnya sebetulnya? Ya orang lahir di sini kok besar. Oh, iya. Sabar, jangan emosi. Sabar. Oke, alasan personalnya apa sih kalau boleh tahu? Kalau kamu mau share. Karena waktu itu sih gara-gara aku kuliah kan. Oke. Kuliah terus habis itu anak pertama aku juga lahirnya di situ di UK. Terus sekarang kayak masih mikir-mikir aja. Terus banyak netizen yang ngekomen, udah Kak Kim nggak usah jadi WNI, WNA aja udah paling bener katanya. Ini Gimana dong? netizen juga kompor-komporin, lu juga WNI netizen. Untuk Orang kamu. di Indonesia pada pengen keluar negeri jadi WNA. Enggak. Kalau kamu nggak usah dengar netizen itu mereka itu kan nggak menghasilkan uang buat kamu kan. Jadi kamu nggak usah mendengarkan. Kamu dengerin aku aja. Oh gitu. Jadi WNI. Jadi menurut kamu gimana? Menurut aku lebih baik ya menurut kamu kamu jadi gimana? warga negara Menteng Pulo sekecamatan sama dia. Mungkin Andar. Udah enggak mau pindah belum tahu ya. Nanti aku info ya. Oke, buat Kimberly Ryder, kali ini kita ingin tahu juga apa yang sesuai dengan isi hati kamu, mana yang kamu pilih dalam Ambiar dalam dilema. Ayo. Ambiar dalam dilema. Kira ambiar dalam dilema. Ya konsisten. Biar dalam dilema. Silakan. Oke. Pertanyaannya adalah, pilih semua surat kendaraan dan aset atas nama Kimberly atau nggak punya apa-apa tapi hubungan keluarga damai? Itu pilih. Bukan keluarga damai, ini keluarga yang mana dulu? Keluarga kamu sama Keluarga kamu. suami maksudnya.
kamu sama suami gitu. Udahlah, yang aja udah. Ya udah yang pertama aja. Iyalah Yang pertama pilih semua surat kendaraan dan aset atas nama Kimberly Sekarang atau logis nggak aja. punya apa-apa tapi hubungan keluarga damai. Menurutmu gimana? Yang pertama aja. Yang pertama aja ya. Iyalah. Pertama aja. Iya, Kedua hari gini udah kita berdua keluarga harus capek pinter ya. guys. Orang sudah Capek pernah ya, mencoba gue. untuk berkeluarga tapi kan nggak berhasil. Ngapain? Ya kan? Pertama aja. Iya. Pokoknya sebenarnya yang paling benar itu yang pertama. Iya, betul. Karena apa? Karena yang suami tuh harus ngerti kalau dia kasih semua aset ke istri, dia juga rezekinya akan lancar. Tuh. Jangan ribut para suami Iya, ya. masa wajah cantik tanpa operasi Tapi plastik, bener. rak bajunya rak plastik. Iya, bener. Oke, pertanyaan kedua, pilih tetap jadi WNA tapi urusan gono gini dipersulit atau ubah status jadi WNI dan aset-aset jadi milik kamu? WNI aset milik aku lah ya. Ya. Bener. Iya, iya. Logis loh dia. Ya. Oke, ketiga, pilih cowok mapan tapi pelit atau cowok biasa aja tapi pengertian? Ah, biasa aja. Mapan tapi royal gitu dong. Nah, ini bedanya Ada. Aneh yang bikin pertanyaan. Dua-duanya nggak enak Pan ya. tapi Iya. royal tapi Yang kedua sih. Biasa. Biasa Ya, tapi Yang kedua sih. Tapi pengertian. tukang kendang. Itu mah terlalu pengertian. Soalnya cowok zaman sekarang ini susah yang pengertian. Pelit, pelita hati nan berti. Ya. Oke. Oke. Nggak, malah kalau nggak salah tuh pokoknya dalam agama tuh kita tuh nggak boleh nikah sama cowok pelit. Iya, benar. Oh, nggak boleh kawin sama cowok pelit. Makanya aku agak jijai gitu kalau ada cowok yang ngomongin tentang harta gitu loh ya. Sebelah kakak dong nggak? Iya benar. Selalu lagi. Selalu lagi. Lagi. Pilih jadi ibu yang baik atau jadi istri yang baik. Jadi Dua-duanya harusnya, tapi ibu lah. Ibu lah. Iya, Terus jadi ibu dan istri yang ibu dong. Setidaknya kalau gagal jadi istri jadi ibu yang baik. Betul. Pengalaman memang membentuk Dewi Persik ya. karena istri itu ibu itu forever. Iya. Betul. Iya. Bisa jadi istri, bisa jadi ibu. Kalau istri jadi sama Kalau aku, jadi istri forever. Kalau jadi istri belum tentu jadi ibu. Kalau jadi ibu udah pasti jadi istri. Masuk. Forever young, with me forever young. Forever Buat ya. sahabat Ambiar kita lihat ya, sekarang ini Kimberly Ryder tuh jauh lebih logis ya. Wajar Iya. aja kalau ngomongin soal materi. Ingat, jangan pernah bilang dia matre karena cuma cowok care yang bilang dia matre. Betul. Kita balik saat lagi tetap di bagi-bagi Ambiar. Jika dipikirkan, waktu terus berjalan. Ku berjalan tanpa ragu hingga berdamai dengan waktu. Pagi-pagi ambiar geger. Tadi. Guys. Ya. Nggak, aku bahagia banget deh. Mas Rian itu peduli banget ya ternyata orangnya. Gimana, ya. gimana, Itu contoh? mau kasih aku ART katanya. Terus? Kan aku lagi ngomong nih ART sekarang tuh. Kan kamu udah ada banyak. Iya tapi artis sekarang tuh kan paling sebulan, 2 bulan kayak. Oh iya. Terus? Ya terus ini bilang udah tenang aja, aku ada kok, aku Oh hebat cariin. ya. Ya laki-laki kan harus gitu. Ya. Tapi Aku udah nemu. Apa? Kenalin. ya enggak lah. Tadi aku bilang sama Kimberly. Apa? Tadi kata Kimberly gini aja, kalau emang kamu beneran, tahun depan kamu datang ke rumah aku. Iya, oh Iya. gitu. Bilang sama mama papaku, Kim. masalah jawabannya apa, nanti kita bicarakan. Gitu. Ini laki, benar aku jujur ya, aku bukan karena teman King Nasar ya. King Nasar ini memang laki-laki yang bertanggung jawab. Ya. Dia ini orangnya royal banget dan sayang banget. Yang penting kamu setia aja jadi perempuan. Kalau emang Kim nggak mau, Iya. aku tetap maksa. Tapi kalau udah mentok banget, yang satu ini juga boleh. Yang satu ini semakin Yang satu ini cantik. juga Sama semakin yang satu ini, cantik. bener-bener. Mempercantik Dewasa yang diri. ini. Wah luar biasa ya. Ada orang bilang ketika dia patah hati itu adalah cara untuk balas dendam. Balas dendam terbaik adalah untuk hidup jauh lebih baik lagi. Iya. Siapa sih? Aku ya. Kayak kamu. Di pagi-pagi Ambiar ini dia asik. Ya ampun. Aku hari ini senang banget loh.
guys. Ayo. Kakak di tengah. Nah gitu, kakak di tengah. Oke, lihat. Trio Gendes. Pemirsa, kita sambut. Ini dia Rojali. Apa tuh? Rombongan janda lincah. Rojali. Tapi janda tuh kenapa ya auranya aneh ya? Bagus Penonton. Hey. Nggak ada yang mau lah jadi janda, ya kan? Iya kak, tapi kan nasib mau gimana lagi. Benar-benar. Iya, tapi kalian tuh auranya kalau janda tuh beda. Terima kasih loh ya, janda emang terdepan guys. Tapi ngomongin nasib tuh, itu nasib baik ya kalau kita melihatnya dari sisi yang baik, ya kan? Apalagi sekarang kelihatan lebih baik, lebih happy kayaknya, ya kan? Lurus. Di kita tuh bukan host aja sama bintang tamu yang Apa? janda. Sebagian-bagian Tali. vokal janda. Iya, bener. Iya itu Ampun. Buat para pengusaha, para pejabat, bersedekahlah kepada janda-janda ini. Sedekah Ya, boleh terbaik juga itu sih. kepada para janda. Asri Welas kami semua disini ucapkan. Terima kasih. Semakin cantik karena katanya Dia apa natural banget ya Mas. Iya, nggak merubah, Tapi kelihatan awet makin muda. kencang dan awet muda. Gitu ya. Iya loh. Apa sih alasannya operasi plastik itu kenapa kalau buat Asri Welas? Kalau operasi plastik kan ada yang ditambahin. Iya. Ini ada yang dikurangin, lemak-lemak di sini aja. Namanya facelift. Ah, oke. Sama tummy tuck sama liposuction. Karena souvenir-souvenir 3 anak banyak di perut nih. Ah, Jadi agak dikurangin. oke. Ya, jadi tidak dirubah bentuknya. Iya. Cuma dikurangi yang Dikurangi nggak enak. lemaknya. Kenapa biar apa? Biar Ada yang mau hadir? Ada yang mau hadir? hadir siapa sih? Ya nggak tahu kan, aku nggak Iya, tahu. kenapa sih bisa Janda operasi? mah bebas. Oh gitu ya? Siapa sih yang Dia hadir? sabar ya, Atau- biar happy. Iya. Oh iya. Emang kemarin nggak happy ya? Iya kelihatan sih ya. Ini biar lebih percaya diri. Emang rencananya siapa yang mau hadir? Apanya hadir? Enggak ngomongin ini ya. Iya. Kemarin di kamera tuh udah turun banget. Ya sekarang agak lumayan dikit. Tapi nggak bisa ngerubah banyak-banyak. Karena aku kan perannya selalu katro. Selalu nggak pernah cantik begitu. Jadi kalau cantik-cantik nanti bingung. Oh iya. Dikit aja. Jadi callingannya biar nggak pada bubar jangan. Mana si Astri yang katro itu? Ya nggak gatro lagi. Iya. Jadi cuma sedikit aja. Yang penting kelihatan lebih awet muda, lifting gitu ya. Iya, Kita itu. mau kasih lihat ya. Ini Mana sih? biaya yang dikeluarkan katanya. Asri Welas habiskan biaya hingga 500 juta rupiah untuk operasi plastik. Bener Kak habis gitu. Luar biasa. Ya segitu pasti. Kita dengar katanya bayarnya pakai BPJS ya? Oh bisa ya Bu? Emang bisa. Nggak bisa lah, mana bisa. Ya pokoknya maksudnya udah diliatin kan gitu. Jadi memang ada film juga yang kayaknya udah keluar seriesnya. Jadi yang memang bentuk badannya karena bersama teman-teman dan bentuk badannya bagus. Jadi Terus mengharuskan. Zumba juga ya. iya gitu. Jadi ya biar sehat juga. Get in shape. Iya. itu 500 aja. juta bener tuh. Gitu aja sih. Ya kan udah diniatin ya namanya. Mudah-mudahan balik modal. Ini mah janda kaya ini mah. Kalian mau tahu yang duduk semua di sini janda-janda kaya loh, jangan bercanda loh. Bener. Iya memang bener, emang iya pada bisa kerja, punya Iya, duit. apalah arti 500 juta buat Asri Welas ya Kecil kan? 500 mah. Kecil nih, kita lihat before afternya. Asri Welas, waduh. Cantik sekali Kak. Oh, kembali muda. Sama sih, nggak ada yang berubah mukanya. Bener. Nah, ini Itu habis digebukin di mana? kalau jahat, lu bilang habis digebukin. Lah iya Sob, kenapa dipoto? Buka lagi begitu dipoto, Mbak Asri mah. Digebukin kehidupan. Puasa. Sabar, maaf ya, itu di segmen berikutnya tentang Prihati ya. Sabar. Oke. Ketika ngaca sekarang bercermin setelah operasi itu. Itu kayak ini ya, kayak iklan susu yang itu teh apa? Kolagen. Bener ya. Susu kecantikan. Cantik gitu, loh Mas. ya. Bagus, cantik Ketika loh. bercermin sekarang tuh melihatnya apa dalam pikiran Asri Welas? Ini wajahku yang sekarang. Enggak, cuma namanya juga 40-an ya. Jadi untuk kerja aja udah. Mbak Asri Nggak ada berapa? lagi. 46 sekarang. Tak kira 57.
Nggak berhasil dong gue. Lah orang operasi malah naik umurnya. Bukannya turun operasi malah naik umurnya, lu gimana sih lo? Nggak berhasil banget. Lu operasi bukan awet muda malah ditua-tuain. Kemarin berapa lama di Korea? Cuma 2 minggu itu juga ditemenin sama Enak banget Ibam. 2 minggu. Ditemenin. Ditemenin sama Ibam. Aku bilang sama Ibam, Ibam mau- itu siapa? Ibam anaknya. Kamu. Oke. Umurnya sekarang udah 17 tahun. Aku bilang sama Ibam tahu nggak, Mami tuh mau operasi, tapi operasinya nggak biasa nih, gitu. Jadi Mami mau memperbaiki nih, ini gini, nggak apa-apa, Mami cantik iya, tapi ya sedikit. Ini juga nih ngelahirin kamu sama adik kamu 3 mau Mami perbaiki. Aku temenin aja pas dia libur. Dia jalan-jalan. Iya, jadi dia lihat, dia temenin maminya. Ini nggak apa-apa ya, Bab? Nggak apa-apa lah, kan Mami kerja. Akhirnya dia Ibam melihat wajahnya sekarang setelah dioperasi begini, apa kata Ibam? Kayaknya nggak ada bedanya nih, Mam. Tapi itu operasi yang bagus segitu. Orang tuh susah beda tapi kelihatan ada yang berubah Tapi gitu. sebenarnya yang Maksudnya dia bilang ya lebih langsing, lebih fresh gitu. Jadi dia temenin tuh. Aku lagi baru bangun apa, dia tuh yang kasih bubur apa. Ngurus aku. sebenarnya sih cahaya muka tuh sebenarnya bukan dari operasi duit Dari aja. apa? Iya. Dari dalam. Kalau memang happy, biar kata pada ngegelayot juga happy aja, cantik Happy, aja. Dari hati. Dan gitu sekarang ya. Mbak Asri terlihat happy sekali. Masa sih? Apakah kunci happy-nya Asri Ulas karena ini? Apa tuh? Semakin terlihat muda, usai lakukan operasi plastik, Asri Welas didekati banyak lelaki. Banyak. Katanya banyak cowok-cowok yang nge-DM. Dengar-dengar lelaki dari Hollywood, dari Amerika, banyak banget. Serius, banyak yang DM tuh. Bule-bule. Ya Mbak, benar. Ayo Mbak, sikat kabeh Mbak. Banyaknya Kamu interlokal sekarang aku sekarang. tanya. Kamu juga banyak yang DM nggak? Pasti. Gak pernah lihat Oh. DM. Gak pernah lihat DM. Ya udah WhatsApp. Ya. Iyalah. Kalau senyumnya kan? Gak percaya. Kalau Asri Ulas? Kalau di WhatsApp aja banyak, apalagi di DM. Makanya. Bukan maksudnya gini. Maksudnya ya mungkin ya kan kita dulu punya pasangan terus nggak punya pasangan ya. Mungkin aja ada yang mau kenalan atau apa. Aku sih nggak pernah nyalahin ya gimana. Nanti, Ya. tapi mau ngebuka hati lagi enggak apa? Aku Iya. sekarang. Saat ini enggak ya, belum. Maksudnya gini, kita nggak pernah tahu rezeki, jodoh, mau, semua kita nggak ada yang tahu. Iya. Buktinya aku nggak pernah pengen sendiri kayak gini. Tapi Iyalah. tiba-tiba semua harus gini. Siapa yang mau? Ya, Ya. jadi aku lillahi ta'ala. Aku apa aja, pokoknya aku lillahi ta'ala. Segimana Tuhan kasih aku rezeki, kasih jodoh, apapun aku lillahi ta'ala. Jadi berapa orang yang deketin? Ini ada lebih dari 5 orang. Banyak lah pasti. Oh, lebih. Lebih 5 orang mah. lebih. Tahu. Oh ini dia polisinya ya. Oh masih ini ya, ini enggak, ini enggak. Mbak Asri, sekarang tuh Kita kalau sama-sama searching ya. Ya. kan jadinya tuh jauh lebih selektif harus lah ya. Iyalah. Iyalah. Bukan lu Mbak Asri. Sama semuanya. Semuanya. Syaratnya apa kalau pengen deket sama Asri Ulas? Syaratnya. Iya. Sekarang anak ya, anakku 3 laki-laki semua. Jagoanku ada 3. Bisa nggak menaklukkan 3-3? Bukan gue ya kan? Oke. Nah, kamu punya anak. Ada yang sudah mencoba gitu ya. maju ke anak-anak belum? Iya. Kalau nggak begini deh. Apa kata anak-anak tentang pria tersebut? Oh, apanya sih? Gini pokoknya, anak-anakku tuh bilang ya, pokoknya mami dibilang, misalnya, maksudnya pengen, udah bilang anakku yang besar. Mami misalnya, ada someone else, tapi dia bilang, tapi yang boleh nggak yang bisa nyontohin aku jadi ayah atau jadi laki-laki. Wow. Jadi Wah, pinter banget ya. Jadi bisa jadi Umur berapa tuh? Role model. bisa jadi role model aku untuk bisa tanggung jawab, Iya, iya. untuk nggak malas. Itu juga susah itu. Karena dia melihat ke belakang itu seperti apa ya. Ya pokoknya dia pesannya begitu. Terus aku juga ya mau cepet-cepet mau kemana? Iya benar. Mbak Asri tapi nggak trauma kan sama pernikahan? Benar. Aku kan semua urusannya baik ya. Iya. Menikah itu kan juga baik. Iya. Tapi kalau tadi tuh kalau tujuan atau visi misinya nggak sama, ya kan? Itu apa? Jadi tidak Jadinya baik. apa? Nah, makanya. Iya. Jadi nggak ada trauma, nggak ada sama sekali. Aku bener-bener lillahi ta'ala ngejalanin hidup semua. Tapi kita dengernya Mbak Asri itu sekarang trauma sama satu hal. Dia trauma sama sisir sampai dia malas nyisir. Kita mau ngasih lihat yang ini.
Setahun cerai, Asri Welas baru ungkap kejadian 5 tahun lalu. Aku temukan sisir dan lipstik. Maksudnya Via Mbak? Ditemukan. Bukan, maksudnya kan kita udah tahu kan kalau satu mobil ini sisir siapa, sisir anak-anak, sisir saya, sisir siapa, kan kita cuma berlima di rumah. Gitu. Terus juga ada suster tapi kan ya gitu ya. Terus ada hal-hal yang sebelum itu memang udah tahu ini punya siapa. Kemudian memang aku buang. Maksudnya dijaga lah ya gitu. Aku juga nggak nanya punya siapa, tapi kemudian ada juga lipstick bukan merek aku. Terus ini nggak pernah aku pakai juga. Aku tanya mbaknya bukan, aku buang juga. Jangan mulai lah. Tapi Mbak Asri nggak nanya gitu? Ya siapapun juga yang ikut pulang kantor kan gitu. Gitu kan. Jadi ya kalau bisa sih mungkin ya karena kan kalau orang Jawa bilang jalanan saka kulino ya. Iya. Witing Ketemu tresno. Witing Tresno jalanan Soko Kuning. Itu kalau ada lipstiknya di mobil Kak Dewi, habis. Sisir sama lipstik habis. Tapi kalau iya. Mobil pun habis. Tapi Iya, kalau itu lipstick ada di mobil Karen Delano, ya wajar. Oke, kita mau lihat hasilnya. Karena kan dia suka ngedandanin orang, dia Iya juga mah sih. kerjanya dia. Iya. Tapi kan kita nggak bisa vonis-vonis gitu aja kan. Iya. Iya. Nggak Jadi, bisa. kasih kesempatan. Bukan ponis Saya- Mbak, lipstik mah siapa lagi? Emang yang masuk ke mobil itu perempuan siapa selain Mbak Asri kan? Tes DNA deh. Oh, nggak bisa. Nah, kita mau kasih lihat ini ya Mbak Asri ya. Nanti Mbak Asri boleh cerita sama kita. Anak jadi saksi mata, Asri Welas langsung kirim foto kejadian ke keluarga. Semuanya shock. Foto apa yang dikirim ke keluarga? Sisir sama lipstick itu atau ada foto lain? Bukan. Jadi itu kan tanda-tanda yang sebenarnya udah ditunjukin kan ya. Tapi aku juga bukan mau mengungkit-ungkit lagi, bukan. Tapi nanya melulu nih. Kami Keluarga kalian nanya berempat, udah. Pokoknya yang penting ini jadi pelajaran. Kalau udah ada tanda-tanda sebaiknya ditanyakan gitu. Jangan sampai ada Apalagi tanda-tanda. feeling istri. Iya, jangan sampai ada tanda-tanda yang paling mengejutkan kan begitu. Sehingga memang waktu itu di pandemi kejadiannya. Jadi ya aku juga nggak bisa nyeritain itu apa, tapi memang bukan punya saya. Jadi dan udah nggak bisa ditolerir karena dari awal pernikahan aku memang sudah bilang pokoknya kalau terjadi sesuatu hal yang di luar batas kita selaku suami dan istri, aku angkat tangan, aku nyerah. Gitu. Jadi aku bilang juga nih kalau nggak sanggup untuk melihat ini semua, jadi saya undur diri. Itu 5 tahun yang lalu. Tapi terus kemudian kita berembuk ke psikolog, semuanya aku juga menelaah lagi gini gitu. Akhirnya punya kesimpulan seperti sekarang ini. Ternyata saya nggak kuat. Jadi aku yang minta maaf ternyata tidak bisa membayangkan kejadian itu. Mungkin ada yang bilang, Mbak Asri maafin dong misalnya. Banyak tuh kan. Kuat mereka ya Mbak kita. Iya, jadi ada ibu-ibu juga yang ngomong Mbak, ada aku ketemu ibu-ibu Mbak, saya juga mengalami seperti Mbak Asri, tapi saya bisa fight untuk keluarga saya, terus ini lagi semuanya, mungkin saya nggak bisa. Ya tiap orang kan beda-beda ya. Iya, Yang jangan dilaluinya pun dipaksakan. beda-beda. Iyalah. Iya, setiap mental orang tuh beda-beda loh. Jadi seperti balik lagi ke situ, balik lagi, jadi aku merasa ini sepertinya gue. Ada yang gini ya, ada yang masih mau bersama tapi nggak mau disentuh. Sama juga bohong. Iya. Ada. Kamu masih udah mulai mau nangis apa gimana? Bukan, ini saya kelilipan aja. Nggak ada Mulai perempuan tuh sedih. kalau udah disingguhin. Iya. Ya udah demi anak apa-apa kita serumah, tapi aku nggak mau disentuh. Jadi kamarnya beda. Ini, Ada yang gitu. ini kenapa kamu nangis? Kamu kenapa? Kenapa, Kamu Kak? kenapa nangis? Gue pada ketek. Ini ada kotoran. Kotoran mata Gue nggak maksudnya. nangis, gue tidak pernah menangisi hidup gue. Gue selalu bersyukur atas Allah kasih takdir apapun itu. Tuh. Bersyukur atas setiap kejadian. Mbak Asri kita juga mau ngelihat kejadian demi kejadian, tahun demi tahun. Mbak Asri masih ingat nggak yang saat ini? Kita akan bermain dalam Ambiar Bring, Bring back memories. Aduh, ayo. Nah, 4 Buat warna. Kimberly bentar ya sayang. Pilih warna apa? Nanti Beb kami. Kim, bentar ya Beb. Beb Ya, Beb. Kim. Apa Kim warna House. ungu, warna hijau, Oke, warna merah. Warna merah. merah Kak.
Kenapa sih harus bring back begini? Ya. Wih. Ya. Ini waktu jadi apa nih? Itu waktu lagu Sirgo Banggosir ya, Mbak? Ini aku menjadi model di salah satu, salah satu brand 3 huruf. Brand 3 huruf. Brand sabun 3 huruf. Apa gift, look? Misalnya Pokoknya brand 3 huruf itu, aku nggak tahu kalau ternyata aku jadi kap lampu. Iya, karena kan brand 3 huruf itu biasanya yang kece-kece semua. Ini cuma dibilang. Oh sebentar guys, Adam Nicholas, yang ini. Jadi kap lampu. Tapi aku penasaran. Udah jadi kap dibayar lampu. mahal nggak saat Bayar- itu? Gitu ya. Dengan jadi kap lampu ini. Ya pokoknya dibayar, lumayan alhamdulillah. Enggak, Dewi nanya. Maksudnya gimana? Jadi Wi, yang lo pikir tuh modelnya ini bukan Asri Ulas tuh yang Makanya ini. aku lihat. Jadi lampu. Jadi lampu ini. Jadi ceritanya ini kan Mariana. Ini kalau lihat di sini, ini juga ada kan yang jadi lukisan. Jadi ceritanya kalau pakai sabun itu, Nicholas Saputra cuma lihat Mariana. Jadi cewek-cewek yang lain cuma jadi Pajangan. ada yang jadi sofa di sini. Muka kamu Gue kelihatan. jadi lampu nggak kelihatan. Jadi cuma gue yang mukanya nggak ya udahlah nggak apa-apa lah ya. iya. Yang penting dibayar kan, Mbak Asri? Iya, jadi kelebihan orang tuh beda-beda udah. Nah keluarganya nanya, Asri kemarin katanya jadi model ini, model Iya iklan. badannya, mukanya nggak kelihatan nggak apa-apa badannya. Ya Pak Asri, gitu. lagi yang ini ya hijau ya. Hijau, boleh yang hijau. Jadi Pak Rumi ya. Ya ampun, ini menari ya. Itu Asri Ulas yang mana? Oh ini, iya itu gue. Hai. Nggak mungkin bohong. Mengajar, ini mengajar. Itu mengajar apa itu Kak? Ini kayaknya aku baru punya anak satu, baru punya Ibam itu. Mengajar, Nari. dan ngajar nari, Ngajar betul. nari. Masya Allah. Ya, namanya Oke, kehidupan. Ungu. Hah? Ya udah buka cepet. Oke. Oh my God. Ya ini namanya memori perjalanan Ya, hidup. pelajaran, benar. Pelajaran. Ya kalau nggak jadi pasangan hidup, jadi pelajaran hidup. Kita kembali saat lagi tetap di pagi-pagi Ambiar. Kan? Geger. Untuk menenangi banyak temukan yang berantakan, peluk hanya sikap untuk sembuhkan. Bagi-bagi ambiar geger. Seorang ayah ganteng melarang anaknya untuk kuliah di universitas Kenapa ya? ternama. Siapa? Apa alasannya? Why? Kita panggilkan langsung. Siapa, Wi? Syarul Gunawan. Asarul! Lebih awet muda sekarang kelihatannya ya. Oh iya dong. Aku nggak mau kalah dari anak aku. Oh, nggak mau kalah mana. Terus dia kan, Papa, ya merek ini deh, Pak. Papa pakai yang apa sih namanya oversize deh, Pak. Gitu. iya. Jadi, oh ya udah deh, gitu. Tapi saya lah bagus kan. Dan memang tidak pernah terlihat tua kalau Benar. Asarul. Iya benar. Baby face ya. Selalu baby face. Kita berempat mengucapkan. Terima kasih. Sama-sama. Aku bingung Jangan kenapa bosan-bosan ya. harus melarang anaknya kuliah salah satu universitas ternama. Itu yang pertama ya. Ya, pertama. Mau disebut di mana? Di UGM, Kenapa harus melarang untuk kuliah di sana? UGM keren banget, bagus banget. jadi kan memang anakku nggak sama aku kan, aku di Bandung. Iya. Tapi dia selalu keep kontak dan aku nggak tahu pilihan dia untuk masuk perguruan tinggi itu di UGM. Maunya. Aku tahu dari mamahnya. Kakak nih masuk. Iya, soalnya waktu pas kita acara kelulusan itu diumumin Ezar masuk UGM. Ya, dia ada pride-nya kan, bisa masuk UGM. Terus diskusi-diskusi, mamanya nggak mau lah kos-kosan katanya. Oh. Aku maunya sama aku deket anak aku gitu. Mamanya nggak mau. Aduh, aku gimana ngomongnya kan? Akhirnya aku ngomong ke anakku, papa sama mama, kita harus satu ini dong. Satu suara. Pengennya kakak di deket-deket kita aja. Wah dia sempat marah. Aku nggak mau di sekolah swasta apapun, aku nggak mau daftar. Aku maunya di negeri. Coba aja papa mama lihat ya. Sekarang gimana nih untuk masuk ke
negeri. Di UI itu gimana? Sulit Akhirnya aku sekali. cari informasi, ternyata ada program IUP kan. Terus akhirnya aku masukin gitu, terus dia ikut bimbel juga. Pokoknya kalau kakak nggak masuk, kakak nggak kuliah. Waduh, gue ini banget ya. Stres. Ini gimana ini? Ya memang anaknya pinter sih ya. Jadi Masuk. akhirnya masuk lolos gitu. Memang karena kemampuan dia. Jadi pas tryout pertama aja dia udah 3 besar. Oke. Gitu. Jadi ada optimisme aku dia masuk nih. Cuman kan kalau belum keterima ntar anak gue nggak kuliah gimana karena saking Tuh, marahnya dia gara-gara sama orang tuanya. papa mamahnya kan. Terus belum lagi digoreng. Iya, Digoreng oleh media jadi dipolitisasi. Tuh. Anaknya Sahrul Gunawan dilarang masuk UGM karena di situ ada apalah gitu ya. Oh, sampai Ijazah palsu dibikin dan lain sebagainya. dipelintir. Padahal enggak, gue sampai ada statement di itu aku tag Jokowi, aku tag Oke. siapa. Takutnya nanti dia jadi jelek gitu kan. Maksudnya Iya. gue sempet sih ketemu orang-orang media pada ketawa-ketawa doang, ini dipolitisasi nih gue tahu nih. Oke, jadi di UGM itu jurusan apa keterimanya kemarin? Dia di ekonomi sih. Oke, jadi Sama-sama di UI juga di manajemen Jadi bisnis. sekarang akhirnya keterimanya di mana? Di UI, Jenisnya. alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Hebat. Oke, ini postingan dari Sahrul Gunawan. Tapi sebelumnya kita klarifikasi sekali lagi, ini nggak ngizin di UGM karena jauh, karena mamanya pengennya deket-deket aja ya. Dibaca KB nggak ini? Baca KB? Gak usah, oke. Ya, Baca sekarang atasnya aja ya. Sedang ospek, dia lagi happy banget lah gitu. Karena dia Dari kemarin, Ya, silakan Asal. dari kemarin saya banyak di-tag terkait pemberitaan media selama wawancarai saya di suatu acara mengenai kelulusan anak saya. Saya perlu mengklarifikasi karena banyak yang menghubungkan dengan hal lain yang tidak terkait. Nah, tuh sampai Iya. akhirnya bisa mengklarifikasi di sini juga ya, A. Iya, itu Untuk dia. meluruskan. Ngambeknya dia berapa lama kemarin waktu nggak Ya, boleh jauh-jauh? selama belum ada pengumuman UI masuk ya dia terus-terusan aja. Ah. Kak, coba deh masuk swasta lah ya. Didaftarin. Ini opa oma juga gini. Pokoknya dia sempat marah. Karena dia ngerasa bahwa Negeri itu susah. apa yang dia sudah tunjukkan Kok nggak itu kok jadi disupport nothing gitu ya? gitu. Support dia, ya. Gitu. Tapi aku juga menghargai putusan mamanya. Kan kita diskusi gitu kan. Enggak, aku maunya deket aku. Terus ini gimana nih anak kita gini-gini. Ya, nggak Nggak mau apa-apa lah cowok inilah. Sama aja cowok apa cewek sama aja. Terus aku yang jagain anak aku. Jadi aku tahu gimana harus. Oh oke, kalau gitu kita satu suara. Kita sampein ke anakku gitu. Namanya co-parenting ya. Tapi pasti ada alhamdulillah tantangan. masuknya juga sekarang universitas yang bagus Iya sekali. malah lebih kan. Malah Iya, aduh luar bagus biasa. banget. Aduh. Nah, terus akhirnya setelah dia keterima di UI pasti dia juga fine, oke aku jalan, Oh I'm happy. sekarang dia lagi happy-happynya ikut apa kegiatan-kegiatan. Terus dia katanya pengen ikut apa sih kalau organisasi di kampus tuh gue lupa. Apa Forza? Apa? Ya pokoknya dia pengen aktif aja. Oh itu fans Roma Irama. Ya kan kata organisasi Forza atau apa? Bisa jadi juga. Oh, oke. Untungnya bukan itu apa? Apa jadi? LKM itu. Oh, yang lagi viral ya, oke. Syarul terus akhirnya dengan segala macam keputusan, tapi kalau jurusan itu diserahin sama dia. Mau jurusan apa ya udah serah aja lah. Kamu mau ngambil apa jurusannya itu bebas. Bebas. Oh, oke. Gitu. Iya. Kalau dari mamanya sendiri, ini kan sempat ada penolakan untuk kuliah jauh-jauh. Tapi kenapa nggak dari awal aja? Itu kan pemilihan jurusan kan dari awal udah ketahuan. Anaknya cheating. Jadi dia sama teman-temannya terus pengen ke sana gitu kan. Pengen tes di UGM. Iya. Tapi ya ini hikmah lah ya. Hikmah dan ya aku juga kan dalam hal ini harus berterima kasih kepada ibunya yang sudah menjaga dia dengan baik. Nggak mudah sih soalnya. Tuh. 3 anak dia bener-bener dia urusin semua gitu. Ya aku merasa berterima kasih lah. Guys, tisu. Kimberly Ryder udah menangis soalnya. Cerita dia juga nih soalnya. Ya, oke, kita mau kasih lihat juga. Tapi kita senengnya co-parenting yang baik antara Syarul sama mamanya anak-anak. Termasuk kita juga senang sekarang hubungan sama Teddy ini juga semakin romantis banget. Dan dia kenang masa-masa ketika PDKT. sama istri. Nah, seperti apa sama Teddy ke PDKT-nya dia? Pop denger lagu waktu doi PDKT. Kita semua bisa bilang janji gak akan kemana-mana, tapi kita gak akan pernah tahu umur kita sampai kapan ya gak sih? Kita gak pernah tahu, siapa tahu malam hari ini adalah jadi kali.
katanya konser Iyeth Bustami ya? Kan baru dong. Maksudnya Rian konser Iyeth Bustami hujan. Gimana sih Rian? Emang pas pada waktu PDKT dulu tuh lagu-lagu yang sering dibawakan pada waktu PDKT berdua itu lagunya Yura Yunita. Ya, membekas lah. Terus ada Apa? ada SMS, konser Bang? itu di Bukan. itu sebetulnya late post ya. Late post nggak tahu kapan itu, pokoknya yang iya. jelas kita lagi PDKT dan Itu lagi itu pas PDKT. hujan. Itu udah berarti belum nikah ya? Iya, dan itu pas hujan. Ini enak banget sih kayak gitu ya. Dan kita disatukan oleh lagu yang Yura bawain gitu. Coba tahu nggak lagunya? Aku nyanyi dong. Aduh, aku lupa ya. Bisa membuatmu Sedikit. itu. Itu Dewa lah. Oh iya benar-benar. Itu yang dibawain sama Yura. Iya. Sedikit atau coba nyanyi. Coba, yang mana? Apa ya lagu tadi itu lagu apa sih? Aku lupa. Itu yang tadi berulang kali. Atau kalau ku pandang kerlip di kanan jauh di Enggak, sana. bukan. Kelakuan si kucing garong. AA, PDKT-nya berapa lama sama Teddy? Ya ada hitungan bulan sih. Oh iya? Iya hitungan bulan. Pacarannya? Iya. Lama lah ya. Karena memang apa ya Dua udahlah. bulan, 3 bulan. 4 bulan ya. 4 bulan. Tuh Kim, bisa Kim kita 4 bulan aja deh. Tapi kita memang udah temenan dulu, udah. Sayang kita udah 10 bulan loh. Apa udah 5 tahun kita di sini berdua? 10 bulan, 5 tahun kita. Cialah. Waktu PDKT, cara Syahrul Gunawan tuh gimana sih? Tipsnya supaya bisa dapetin Teddy. Waktu itu inget gak PDKT-nya gimana? Karena kan gini ya, aku tuh sama-sama di politik dan aku bener-bener nggak punya temen ketika di Bandung. Jadi dia tuh orang yang enak diajak diskusi. Kayaknya kalau nggak ngobrol itu nggak ada yang kurang. Terus aku juga kan udah hampir 7 tahun single, dia juga sama, punya background yang sama. Kalau ngomong nyambung, walaupun kita beda partai politik ya, sama-sama pengurus di Jawa Barat. Tapi yang menjadi advice-nya dia segala macam tuh selalu bener gitu. Sampai ketika memutuskan untuk akhirnya aku ikut dalam kontestasi pilkada, dia udah ngomong, kamu jangan ngelawan yang lagi berkuasa, gitu. Karena- Tapi aku, kenapa? Ya udah pokoknya aku tetap dengan pendirian aku. Ya udah, kamu mau ke jurang, aku ikut ke jurang. Kamu mau kemana, aku ikut. Aku mau di-punishment sama partai aku dikeluarin nggak apa-apa. Pokoknya kamu harus sesuai dengan apa yang kamu mau. Begitu pas sudah kalah nih, pilkada kemarin, ya dia sih biasa aja. Oh bener ya yang kamu ngomong, aku bilang gitu. Tapi manis loh, kamu mau ke jurang, aku ikut. Itu kenapa begitu? Karena itu perempuan lama. Kalau perempuan zaman sekarang gak bakal mau. Kak Dewi pasti mau. Kalau benar suaminya. Mbak Asri juga pasti benar. Kim pun termasuk benar loh. Dia sampai mau begini berkorban gak dapat apa-apa juga ya karena dia mau gitu. Coba kalau cewek zaman sekarang boro-boro mau ikut ke jurang. Iya. Ada uang abang saya nggak ada uang abang ditendang. Iya kan Lid? Sabar Teh Lita, sabar. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Sekarang Itu yang ngomong laki-laki lo ya. ya, Syahrul Gunawan ini kan udah tidak ada di jalur politik ya, katanya mau kembali ke dunia hiburan dan katanya dia sudah punya sebuah lagu baru. Kembali bermusik Syahrul Gunawan, politik lebih jahat. Musik bikin aku happy. Saat ini. Betul. Kemarin beda lagi. Iya. Mana sih? Kemarin tegang banget. Enggak, sebenarnya itu bukan comparing ya. Maksudnya politik jahat terus entertainment enggak sebetulnya. Lebih ke pengalaman. Tapi maksudnya Pengalaman. ada jahatnya, itu seninya sebenarnya. Musik juga ada Karena jahatnya. gini, kalau politik itu kan kita seni untuk bagaimana kita tahu kebijakan itu dilakukan. Gak ada jahat kalau di musik. Enggak sih sebenarnya, cuma Ada, sama aja. sama aja ya. Sama. Jadi sebenarnya memang semua pasti ada resiko Ada. kan. Dan aku mulai menikmati juga sebenarnya karena kan nggak semua juga kan bisa ada di dalam tataran itu kan. Dan bagaimana kita menikmati segala sesuatu yang ya itulah the power of authority kan. Jadi aku juga senang mempelajari gitu bagaimana hubungan legislatif eksekutif misalnya. Kalau 2030 nanti misalkan jadi calon gubernur dan wakil gubernurnya AA, wakilnya Rian Ibram kan kita nggak pernah tahu. Oh yes, who knows kan? Wow, Who Mas knows? Rian. Mau nggak kalau ada yang nawarin lagi? Ya tergantung, ya lihat aja nanti. Tanya jahat. Oke. Sekarang mencoba terjun kembali. Iya, Syahrul Gunawan mah mau terjun kembali juga fansnya masih banyak. Iya. Banyak banget. Yang nungguin banyak banget.
Mau ngapain aja? Ketika udah balik lagi nih Iya. sekarang. Nah aku sekarang kan ya harus disyukuri ya. Ketika aku off, terus akhirnya produserku bilang, brother kita take vokal lagi ya. Lah kan gue waktu itu udah izin karena aku menjabat 5 tahun lalu kan. Lah kita kan bukan dari tahunnya, tapi jumlah single. Masih ada 2 nih bro. Benar. Ya udah itu aku pikir lagi, iya ya. Aku kan udah almost 50 ya. Iya. Dipercaya sama produser untuk bikin single lagi tuh, ya alhamdulillah gitu. Apa judulnya? Perihal baik. Tapi enak ya kalau AA dipanggil produser, brother, kalau sister. Ada lagu baru sis. Aku dipanggilnya Ter. Kita mau pindah tempat ya Ayah. Iya. Kita mau berikan kesempatan AA untuk Yuk. menjawab pertanyaan kami dengan sangat cepat Iya. dalam jawab cepat. Iya. Silakan. Oh ya. Permisi. Oke. Kalau AA jauh bohong, ini akan ngeblebes ke dalam. Ngobrol Oke, bener, serius? jawaban Iya, cepat. udah Iya benar. 1, 2, 3. Ya. Pilih dipuji sebagai penyanyi atau dihormati sebagai politikus? Waduh, Dipuji sebagai penyanyi. kenapa? Ya karena sekarang jadi penyanyi lagi gitu. Enggak Iya. juga sih, beda aja. Oh, rasanya beda kalau jadi Karena gue nggak terlalu suka dihormati. Gue udah 30 tahun di entertain ya, gue nggak perlu lagi apa namanya istilahnya Validasi. validasi. Terus kayak misalnya apa sih kalau untuk yang selalu positif tuh? Konsumsi. Konsumsi. yang ingin dinilai positif terus pencitraan. Oh, pencitraan. Pencitraan. Emang siapa yang pencitraan? Ya banyak kali politisi. Ya lanjut Kak. Pilih Ya. anak dekat tapi manja atau merantau tapi mandiri? Merantau mandiri sih. Rantau Bang. Ya. Tapi kan Tapi nggak apa-apa. Ada saatnya nanti. Iya sih. ada saja nanti. Oke. Pilih ngomong apa adanya atau main aman supaya nggak dihujat? Apa adanya. Bagus. Ya. Ya, itulah apa adanya seorang Sahrul Gunawan. Sehat-sehat ya pokoknya lancar karirnya. Perihal baik ya, nah masih muda ya. Iya, perihal Udah? baik. Udah selesai. 3. Nanti. Satu lagi. Apa? Satu lagi. Romantis depan umum atau di rumah aja? Keduanya. Dua-duanya sih. Di rumah aja kalau di umum pencitraan. Dua-duanya. Harus dipilih salah Di satu. rumah. Rumah aja. Iyalah, Iya. ngapain banyak yang mereka romantis di media sosial, di rumah nggak romantis ya. Perihal baik lagu terbaru dari Sahrul Gunawan akan kita dengarkan sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Aku ingin menjadi setitik kawan kecil di langit bersama mentari. Walaupun ku sendiri, tapi aku masih. Bagi-bagi ambiar geger. Seorang aktris dan juga presenter cantik yang tiba-tiba dilamar. Ada kata Aduh, seneng dalam kata banget. lamaran yang ini nggak butuh lama-lama langsung dilamar. Cepet Iya. banget tuh lamarannya. Iya. Padahal kita nggak tahu siapa cowoknya. Kalau mau mah langsung ngelamar, jangan Bener itu. Harus cepat langkahnya. Sat, lamaran aja. Iya. Bagi-bagi ambiar dia Angie. Eng. Angie Eng, selamat ya. Selamat pagi. Lamar gitu ya guys. Jangan sombong, kalau Dewi mau sombong 3 cincin udah dipasang. Iya kan? Angie kami semua mengucapkan terima kasih. Selamat ya baru dilamar ya. mulut tattoo. Secepat kilat dilamar oleh seorang anggota TNI. Kita Iya. nggak tahu siapa. Ya Kak Dewi ya. Ayo oke. Tuh kan. Hati-hati. Selamat Angie. Prosesnya cepet yang kita dengar katanya 2 jam kenalan langsung dilamar ya. 1 jam. 1 jam. Emang Oh, iya? berapa lama menjalin hubungan? Menjalin hubungannya, Angie tuh lupa. Cuman kalau persiapan lamarannya tuh sebulan. Oh persiapan Persiapan lamaran lamaran. sebulan. Sebulan. Deketnya berapa lama? Deketnya lupa
lupa berapa bulan lah gitu. Enggak sampai. 3 bulan lebih. Hebat. 3 bulan mungkin. 3 bulan. Kenapa yakin langsung mau dilamar? Kalau TNI memang kayak gitu. TNI Harus cepat ya. Order Oh gitu ya kak. Gitu ya kak. Berarti kakak juga cepet dong ya. Tahu kenapa kamu paham? Ya kan anak aku, semua Ah keluarga. kakak mah suka belok-belokin. Keluarga aku semua kan kayak gitu. Kakak juga gitu. Karena kalau cowok, ya Kakak juga gitu rencana. Kenalnya di mana sama calon suami? Dikenalin, jadinya itu ada mutual friends gitu. Terus temen aku nih menjual namanya abang ini tuh kayak baik dan buruknya sekalian. Jadinya pertimbangan di awal itu buruknya begini, baiknya begini. Kalau mau berteman dulu katanya gitu. Tapi selama komunikasi di awal tuh kita nggak pernah teleponan, video call kayak zaman sekarang. Memang bener-bener baik harus lah ya. Kalau aku buruknya suka ngorok aja Kim. Kalau aku buruknya. Kalau itu Ini lu masih usaha nih sampai segmen 4 nih. Apa-apa usaha aja. Gue pikir udah kelar usahanya Sabar sama ya, Kim. Ting. Angie, Tapi Kim tadi ngomong loh sama gue. Apa? Paling seneng lihat dasar pakai nanas di sini. Lanjut Angie. Lanjut deh Angie percuma. Angie, apa yang membuat kamu tuh yakin Memilih yang baru 3 bulan Mas dikenal? Agung Far Afrida. Ya. Yakinnya mungkin ya nggak tahu ini Allahu alam, tapi mungkin berkaitan sama perjalanan rohani kemarin sempat umroh, minta yang terbaik, bukan minta yang terbaik, mungkin yang dekat minta ditunjukkan baik dan buruknya. Jadi kalau ada yang buruknya itu dijauhkan, yang baiknya itu dimaksimalkan. Alhamdulillah nemu jawabannya gitu. Alhamdulillah. Keluarga gimana? Shock, baru 3 bulan kenal kok udah langsung mau serius. Ya mungkin kurang lebih dalam hubungan yang pendek itu pasti ditanya yakin tuh berkali-kali kan, apalagi orang tua. Betul, gitu. betul. Pasti orang tua nggak mau anaknya salah pilih gitu ya kan. Tapi kan namanya masa lalu itu udah pernah kotor, tapi masa depan masih putih kan. Kita yang memutuskan. Jadi kalau seandainya Angie udah yakin, terus habis itu ditanya sama pasangan, abang udah yakin. Aku tidak minta lah. Jadi apa dong? Udah terlalu banyak yang aku minta sama Allah. Oh, iya, Jadi mau minta apa? Oleh-oleh. Karena Allah itu tahu apa yang aku butuhkan. Bener, termasuk mungkin ini yang kamu Oleh Rita butuhkan. Sugiarto. Ya. Kemarin itu katanya lamarannya dibuat tertutup ya? Bukan tertutup, tapi di Medan diacarakan sama orang tua, di rumah aja, lebih kayak intimate aja sama keluarga. Cuman kan kalau keluarga Medan kan, walaupun namanya keluarga yang datang seabrek kan. Benar, keluarga besar Iya, kan. keluarga besar. Ini maksudnya kamu ngeluh apa happy nih? Happy. Happy loh kalau keluarga mah harus dikasih tahu. Alhamdulillah. Tadi juga aku sama Kim bilang kita intimate aja nanti kalau jadi. Amin di Bali ya, Ki. 3.000 orang. Usahanya luar biasa loh. Rencana nikahnya kapan? Tahun ini kalau nggak Bukan lu dia, lu tahun ini. Rencana Sabar ya kak. Apa? Belum nikah sama aku udah mau di KDRT yang udah ditutupin bantal. Rencana nikah kapan? Insya Allah dalam waktu dekat, nanti kalau udah ada nanti dikabari. Oh belum ada tanggalnya tuh udah ada cuma nggak mau. ada, pasti. Nanti aja. Udah cuma nanti ya, Nanti takutnya nggak boleh. Apa kata Ustadz Halim kemarin? Iya, iya nanti aja kalau sudah baru dikasih tahu. Iya. Persiapannya sudah berapa persen? Insya Allah 80%. Oh berarti dalam bulan depan berarti. Bulan depan ya. Ini Di kita mana pestanya rencananya? Di Jakarta, Jakarta kan? atau di Medan? Insya Allah Jakarta. Wah, karena banyak teman-teman di sini kan. Iya. di mana? Jakarta Undang Utara? kita nggak nyanyi. Pas dia jawab gini, diundang juga sama yang lain gak pernah datang. Kita datang kok kalau ada duitnya. Astagfirullahaladzim kakak. Ini kan temen nih kak. Kalian Dewi, jangan terlalu jujur ya. Kalau biar kita mau kasih lihat juga ya. Aku tuh bingung, mau nikah sebentar lagi. Dia nggak pernah posting muka Pacarnya? tetangganya. Calon suaminya ini. Calon suami Iya, dong. suami masa tetangga ini dia. Oh, kenapa kamu nggak mau posting
calon kami. Sebentar. Ini mohon maaf ada apa ya? Silakan dilanjut, maaf. Kenapa nggak posting? Sebelum lamaran ya maksudnya. Ya. Mungkin lebih ke menjaga aja sih, maksudnya konsumsi publik sekarang di Angie ya, dengan apa yang pernah Angie alami itu sekarang Angie membatasi. Mungkin di usia dan pengalaman yang kemarin-kemarin nggak semua orang itu suka, yang nggak suka takut jadi backfire. Jadi kita membatasi aja lah gitu. Kalau Angie, happy ya udah. Kalau aku jadi kamu ditanya gitu, kenapa kamu nggak pernah posting foto pasangan kamu? Aku balik tanya, Apa, Bang? Karen kenapa nggak pernah posting foto pasangannya? Takut. Ada. Iya, nggak pernah. Rian juga nggak pernah posting foto Lu pasangan. kenapa nggak pernah? Kenapa? Iya. Kamu juga nggak pernah posting? Pernah Ya mah sekali. suka ada dari yang... Pernah sekali, kalian aja nggak tahu. Buruan jus, cari jus. Tolong dicari, ntar kita bahas ya. Kita cari. Tapi dia nggak protes tuh, nggak pernah diposting. Laki-laki tuh kami butuh validasi. Kenapa kamu nggak posting aku? Gak bangga jadi pasangan aku. Bukan protes tapi bukan nanya juga, nyindir lebih tepatnya ya. Nyindirnya gimana? Sayang, aku tadi posting story sama kamu loh. Oh iya, cuman gitu aja Angie jawab. Nggak kamu repost? Nggak nge-tag, kan Angie bilang jangan di-tag ya. Oh. Kalau menurut aku sih nggak masalah bagus ya. dong, aku Maksudnya suka itu. yang penting cintanya aja lah. Ya bener, aku aja mau pasangan aku nggak saling follow-followan. Gitu. Oh gitu ya Kak? Udah ya Kak? Nanti suatu saat. Yang di Batu Jajar kemarin kan Kak? Jadi, Suatu saat. jadi kamu udah unfollow aku kalau gitu? Sebentar, kan aku bilang yang di Batu Jajar kemarin, Mbak Astri mah dasar presenter gosip ya. Siapa? Oh, nggak apa-apa nggak diposting, tapi boleh nggak kita video call, kita mau mengucapkan selamat? Iya dong, boleh Buat dong. Abang Boleh nggak? Iya. Boleh. Emang ada nomornya? Oh, yang ini sih Handphone kamu aja Ini di pasti pinjam. Ini handphone gue ya, nggak ada ya. Tapi abang lagi kerja, nggak tahu ada sinyal atau enggak. Oh, emang di mana kerjanya sampai nggak ada sinyal? Lagi ada tugas, itu di Jonggol lewat lagi. Jonggol masih ada antena, masih ada menara BTS masih ada sinyal mah. Jakarta. Jonggol doang. Mungkin Angie mungkin kurang leluasa Maksudnya mungkin. supaya menjaga kan lagi Itu kerja. kali mungkin. Ya nggak boleh loh. Iya, iya. Jangan dibiasain dong Rian Ibram. Jangan dibiasain, kadang lu yang minta video call. Nanti disampaikan aja salamnya. Salam ya buat abang ya, sehat-sehat. Nyari aman aja. Nyari aman. Takutnya nanti pas buka-buka Dewi Persik scrolling gitu terus follow kan bahaya. Waduh, Nggak ada ceritanya Dewi Persik. Nggak ada ya Pak. Ya, jangan sama. Dia mau follow saya, ingat itu ya. Ya, setuju. Walaupun saya janda berkali-kali, saya mahal. Bervalue gimana bervalue-nya nih, Wi? Mahal. Nggak dipancing aja sih. Angie, kita mau kasih lihat ya. Memang nggak diposting wajah sang calon suami. Jangan dong. Tapi ini nih, ini satu kebahagiaan dari seorang Angie. Kita boleh balik lagi, ini act of service. Yang tadi. Oh. Tuh lihat, ngasih bunga. Roses are red and the sky is blue. Cakep. Don't forget that I love you. Hahaha. Kok diketawain? Gak apa-apa, lucu. Oh lucu. Dia suka ngasih kejutan-kejutan manis gitu. Suka. Bukan kamu, dia. Nggak tahu ya kalau sama Angie, alhamdulillahnya tuh kayak kalau kata orang ada love languages gitu, Angie tuh dapetin semuanya menurut Angie kayak gitu. Tapi kalau dari ceritanya abang, dulu aku nggak kayak gitu, nggak tahu ya. Itu peres-peres atau emang dulu memang nggak kayak gitu, tapi beruntung dapetin abang versi sekarang gitu. Alhamdulillah. Oh gitu. Kamu tapi seneng kan biasanya perempuan seneng banget dikasih surprise. Kamu termasuk salah satunya. Alhamdulillah iya. Oh, apa Mbak Astri juga senang dikasih surprise? Senang. Iya. Aku terkejut sekali. Angie, pokoknya lancar ya sampai hari nanti ya. Semoga dilancarkan oleh Allah. Amin. Lancar-lancar, jadi keluarga yang Kebahagiaan bahagia menular ke selalu kita ya. Bener, amin. Semoga Kak Dewi ini udah tinggal menghitung waktu. Apanya? Kok begitu? Menghitung waktu untuk Apanya? ke jenjang Nggak usah pernikahannya. ngomongin kayak gitu terus, nanti nggak jadi. Kan doa yang baik. Angie, Kak. cuman katanya begini, orang tuh kalau menikah tuh ada godaannya ya. Ini godaannya Angie tuh bukan karena orang lain atau Karena apa? hubungan. Cuman ini cobaannya dia tuh ada aja. Ada yang fitnah dia katanya. Coba kita lihat tuh ya, ini pusing.
Tidak akan kumaafkan orang-orang yang memfitnah aku lahir dan batin. Kalau hidupmu kesandung batu, Antagonis terus nih. mungkin aku harus kamu masukin ke daftar orang yang harus kamu minta maaf lahir dan batin. Waduh. Maaf, bukan malaikat. Dosa jariah, dosa jariah. Iya. Terus abis ngomong gitu di belakangnya langsung ada backsound lelaki kardus. Lelaki. Kena dipitnah apa kamu? Enggak, itu adalah hal yang berbeda sama hubungannya Angie gitu. Iya. Itu ada cerita lain yang kemarin, itu tuh sempat nama Angie tuh dikait-kaitkan sama keviralan di dunia olahraga. Jadinya tuh sekarang kan pada main padel. Ada netizen yang fitnah Angie buang sampah sembarangan, ninggalin. Kalau mungkin sempet tahu seliweran, terus dia posting foto Angie. Dia bilang katanya geng influencer dan presenter dengan follower ratusan ribu buang sampah sembarangan. Padahal itu bukan sampah Angie, tapi karena udah viral di mana-mana, Angie dibully 2 minggu. Dikata-katain segala macam. Jadi kamu ngapain ngorek-ngorek sampah saat itu? Nah, kebetulan saya lagi mungut. Oh, mungut sampah. Jadi kamu ambil buat kamu ambil. Bukan. Jadinya Gimana sih? padel main, Iya. terus habis itu Ada sampah. ada sampah di meja yang Angie duduk. Angie pulang. Dibikin itu sampah kamu yang ditinggalin. Tapi ternyata orang yang viralin itu, posting-posting itu, dia tuh ternyata adalah follower Angie lama, suka nge-reply story-story Angie, nggak diperhatiin, tapi Angie nggak pernah bales. Kayak gitu, kesel mungkin, atau gimana nggak tahu. Perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Kawinin deh. Lu ya? Takut. Gitu, nah karena dua minggu Angie dibully. Berarti dia pengen diperhatiin makanya sekarang begitu. Ya terus Angie chat kan akhirnya, Angie bilang kayak, Kak itu kan bukan sampahku, kenapa fotoku dipublish dan di-tag kemana-mana. Jawabannya adalah, oh sorry ya Kak kalau buat nggak nyaman aku hapus deh. Itu pengen diperhatiin itu begitu. Tapi udah kadang viral, jadi kayak ya udahlah Angie nggak ada ngasih klarifikasi apapun, cuman greget aja nge-tweet kayak gitu. Minta nomor rekening deh. Ya, Diapain maksudnya transfer? Mendingan daripada transfer, mendingan gua transfer Kim lah. Lu lagi. Masuk Pak Eko. Angie lancar-lancar ya. Kamu akan menerima suami kamu apa adanya? Insya Allah ya. Dalam suka dan duka. Insya Allah ya. Termasuk kalau dia membelikan lemari plastik nggak apa-apa. Kita kembali saat lagi tetap di pagi-pagi ambiar. Luka-luka hilanglah luka, biar tentram yang berkuasa. Kau terlalu berharga untuk Pagi-pagi ambiar geger. Terima kasih untuk bintang tamu hari ini. Terima kasih ya, sehat-sehat selalu semuanya. Terima kasih. Dan terakhir di pagi-pagi ambiar ini dia single terbaru dari seorang Sahrul Gunawan Iya. dengan Perihal Baik. Ya, terima kasih. Untuk Anda semuanya, ini salah minus one ya? Ya, jadi lagu ini sebenarnya ini cukup ya. Rilisnya kapan Kak? Kalau tadi dengar kisahnya Kim sama Mbak Asri, ini lagu ini sangat relate sebenarnya. Iya, iya. Jadi kalau misalnya Bukan kita cerita punya aku ya? hubungan dengan seseorang, kayaknya boleh juga sih. oke. Terus udah gitu orang itu tidak membawa perihal baik, ya udah baik tinggalin aja. Itu benar sekali. Itu. Benar sekali itu, aku banget. Ini udah rilis di semua platform musik ya. Sudah ada. Silakan didengarkan single Ya. terbarunya dengan lagu dari seorang Sahrul Gunawan, judulnya Perihal Baik. ya. Oke. Sudah siap? Bagus ya judulnya ya. Di pagi-pagi kami biarin dia, Sahrul Gunawan dengan Perihal Baik. Atur nuhun. Sudah karena sikap aku sengaja lelah
Ah